ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada hikmat-Mu, tiada terselang Tuhan. Kasih-Mu dalam tak terduga, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. And I stand in awe of You, I stand in awe of You. Come on, lift your voice. And I stand in awe of You. Holy God, to whom our praise is due. And I stand in awe of You. Oh, and I stand in awe of You. And I stand in awe of You. Holy God, to whom our praise is due. And I stand in awe of You. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan untuk boleh datang memuji menyembah Allah, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kita hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh datang kepadamu dengan segenap hati dan jiwa kami untuk boleh memuji kebesaran-Mu Tuhan, atas segala berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh, melayani Engkau Tuhan lebih sungguh-sungguh, memberikan hidup kami Tuhan untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau Tuhan, Kamu persiapkan hati dan jiwa kami, seluruh hidup kami Tuhan untuk melayani Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami siap menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasakan takkan pernah berubah. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasakan takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya.
setiamu tetap lamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan kami yakin setiamu kekal selamanya. Dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Dan ku yakin, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Oh, haleluya. Kami yakin kasih setiamu di dalam hidup kami. Oh, haleluya. Yesus, kami memujimu, kami menyembah Engkau, Allah Roh Kudus. Mari menyembah Dia, mari tinggikan namanya, agungkan Yesus. Haleluya. Oh, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, biar segala lutut bertelut menyembah-Mu, biar segala mulut mengaku Engkau Raja kami, Engkau yang layak diagungkan. Oh, haleluya. Oh, sana bagi nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Glory bagi anak domba. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu, kami muliakan Dikau, Raja kami. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Ku agungkan Kau, ku agungkan atas seluruh bumi. Mengeluh sorak pujimu, ku agungkan Kau, ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan, ku agungkan Kau, ku agungkan atas seluruh bumi. Mengeluh sorak puji
agungkan dalam hidup kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah nama-Mu Tuhan kami agungkan di dalam hidup kami, sebab Engkau yang berdaulat di dalam hidup kami. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, sehingga kami Tuhan boleh mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan. Kami persiapkan hati dan jiwa kami, mulut kami Tuhan untuk bersorak-sorai kepadamu Tuhan, karena kami telah mengecap kebaikan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami persiapkan hati dan jiwa kami untuk memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita datang ke tempat ini untuk boleh memuji, menyembah Tuhan. Sebab kita tahu kita telah mengecap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik bagiku dan bagi saudara. Dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Allah yang memelihara hidup kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami.
Sebab Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau berdaulat di dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau adalah segalanya bagi kami. Di dalam hidup kami ya Tuhan. Kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itulah menjadi bagian kami ya Tuhan. Kaulah yang kami pandang di dalam hidup kami. Selama kami hidup, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Bapa kami. Sebab Engkau Raja kami. Dan Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Jesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau.
segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Oh, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Raja. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja-Ku. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh datang memuji memuliakan Engkau Allah kami. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami tahu Tuhan, pergumulan kami Tuhan pribadi lepas pribadi sungguh sangat mengkhawatirkan di dalam hidup kami. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah Kristus jawaban di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, untuk membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan, urapan yang daripada Allah Engkau nyatakan dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh mendengarkan isi hati-Mu, terutama Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami persiapkan hati dan jiwa kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pada hari ini kembali kita bersama-sama bertemu lewat ibadah online. Doa saya kepada seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, kiranya semua saudara dalam keadaan penuh damai sejahtera, sehat, dan hidup saudara-saudara dituntun, dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus. Haleluya. Mari pada hari ini kita bersama-sama akan melihat satu kebenaran. Saya memberikan tema yaitu bintang-bintang di dunia. Ya, nah, kita akan melihat apa itu bintang-bintang di dunia. Kita membaca dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, saudara-saudara, kita perhatikan bersama-sama bagaimana saya dan saudara-saudara hidup di tengah-tengah dunia pada hari-hari ini. Jelas kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15 mengatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Hidup kita tidak beraib, tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Saudara perhatikan, tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Luar biasa. Ini yang Tuhan mau untuk kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat dan yang sesat. Jadi saudara-saudara,
tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok, di tengah-tengah angkatan yang sesat. Jadi sekelilingnya bengkok hatinya, sekelilingnya sesat, sekelilingnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi panggilan saya dan panggilan seluruh umat Tuhan adalah tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela. Supaya kita bercahaya di antara mereka, di antara orang-orang yang beraib, bernoda, bercela tadi. Kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Ini luar biasa, saudara-saudara. Saya percaya ketika firman ini disampaikan, ketika pesan ini diberitakan, kita sedang dipersiapkan menjadi satu umat yang tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela. Hadirat Tuhan turun di tengah-tengah saudara. Urapan Tuhan turun di tengah-tengah saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara, bandingkan dengan kehidupan yang terjadi pada zaman Nuh. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Pada saat zaman Nuh, apa yang terjadi di atas bumi ini? Bumi telah rusak. Iya, bumi telah rusak. Dan bumi penuh dengan kekerasan. Rusak, penuh kekerasan. Dan apa yang terjadi? Semua manusia, penduduk bumi ini, semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi saudara-saudara, penduduk bumi ini rusak. Penduduk bumi ini penuh dengan kekerasan dan semua menjalankan kerusakan itu. Saudara bisa bayangkan keadaan bumi pada zaman Nuh. Alkitab berkata begini, pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, keadaan yang sama seperti pada zaman Nuh akan terjadi lagi, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Bumi penuh kerusakan. Penduduk bumi penuh kerusakan, kekerasan. Itu yang terjadi. Itu yang dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 37 sampai 39. Mari kita simak pembacaan ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebelum kedatangan Anak Manusia, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, ada nubuatan di sana yang mengatakan begini, keadaan bumi seperti pada zaman Nuh, seperti pada keadaan zaman Nuh. Saudara-saudara, rusak.
penuh kekerasan dan manusia menjalankan hidup yang rusak. Itu keadaan bumi. Dan itu yang terjadi pada zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Mari simak baik-baik. Apa yang ditulis dalam kitab Injil Matius? Dikatakan manusia, saudara-saudara, makan minum, kawin mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Makan minum, kawin mengawinkan, ya, itu zaman Nuh. Itu zaman hari-hari ini sedang terjadi. Itu zaman sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Rusak. Tapi Tuhan mau hidup umat Tuhan tidak beraib, tidak bercelah, tidak bernoda di tengah-tengah angkatan yang jahat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kehidupan Nuh? Kita perhatikan hidup Nuh pada saat bumi yang rusak itu, pada saat bumi menjalankan kekerasan, hidup Nuh itu luar biasa loh. Nuh tidak ikut-ikut di sana. Nuh tidak ikut buat-buat jahat di situ. Itu dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan Kejadian 6 ayat yang ke-22. Mari kita dengar pembacaan ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ada 4 hal. Mari perhatikan saudara-saudara. Zaman Nuh terjadi pada zaman ini. Makan minum, kawin mengawinkan. Bumi rusak, angkatannya jahat. Orang-orang banyak melakukan kejahatan, kekerasan, dosa, perbuatan-perbuatan yang gak baik. Itu terjadi memenuhi bumi pada zaman Nuh dan pada akhir zaman. Tapi kehidupan Nuh ini menjadi pelajaran buat kita. Ayo kita perhatikan, ayo kita lihat. Nuh orang yang benar. Ya, tadi yang Tuhan mau tidak beraib, tidak bercacat, tidak bercelah. Nuh orang yang benar. Haleluya. Nuh orang yang benar, Bapak Ibu. Yang lainnya gak hidup dalam kebenaran, Nuh hidup dalam kebenaran. Nuh hidup tidak bercela. Sekitarnya melakukan kecelaan, Nuh tidak. Saudara bisa bayangkan di tengah-tengah arus penduduk bumi yang begitu kuat, semuanya melakukan kejahatan, kekerasan, bernoda, perbuatan-perbuatan yang gak baik. Nuh enggak. Tidak bercacat, tidak bercela, tidak beraib. Nuh hidup benar. Dan rahasianya, kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-9 ini, kalimat terakhir, coba perhatikan baik-baik. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Anda mau tidak bercacat, tidak bercela, tidak beraib, tidak bernoda, seperti bintang di dunia. Rahasianya sudah ditunjukkan dalam kehidupan Nuh. Nuh mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Nuh bergaul dengan Tuhan.
Bergaul itu punya hubungan yang manis, punya hubungan yang intim, punya satu persekutuan yang baik dengan Tuhan. Mari kita perhatikan persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita perhatikan pergaulan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, meskipun disebut dengan orang Kristen, tapi kalau hidupnya tidak bergaul dengan Allah, sembarangan hidupnya, sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang lain berzina, ya ikut berzina. Yang lain benci, ikut membenci. Yang lain jahat, ikut-ikutan jahat. Yang lain mencuri, mengambil yang bukan haknya, ikut-ikutan, saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak punya pergaulan, persekutuan dengan Tuhan. Meskipun KTP-nya Kristen, identitasnya Kristen, dan itu terjadi. Tapi saya berdoa, Anda umat Tuhan punya pergaulan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Roh Kudus akan tolong kita. Saat ini Dia sedang berbicara. Kalau ada persekutuan dengan Tuhan yang mulai terganggu oleh macam-macam kesibukan, oleh macam-macam aktivitas, oleh macam-macam hal-hal keduniawian yang membuat persekutuanmu dengan Tuhan jadi terganggu. Gak ada persekutuan yang manis dengan Tuhan, gak ada pergaulan yang baik dengan Tuhan. Tapi hari ini Nuh memberi contoh. Dia hidup benar, dia tidak bercela di tengah-tengah orang-orang pada zamannya. Dan yang luar biasa dalam ayat yang ke-22, dalam pergaulan dengan Tuhan itu, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan akan menghukum bumi. Tuhan akan membinasakan bumi, semua yang hidup, saudara-saudara, dengan air bah. Dan Nuh mau diselamatkan oleh Tuhan karena Nuh benar. Nuh disuruh membuat bahtera, kapal besar. Kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal 6 ini, karena pergaulannya dengan Tuhan, maka Tuhan berbicara menunjukkan kepada Nuh dengan detail ukuran bahtera itu. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Dibuat dengan 3 tingkatan, saudara-saudara. Dan Nuh membuat seperti, atau Nuh membuat tepat ukurannya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, kalau Nuh membuat ukuran tidak tepat seperti yang Tuhan perintahkan, kapal besar itu bisa oleng, bisa tenggelam. Ya, rupa-rupanya perbandingan ukuran kapalnya Nuh ini dipakai juga pada hari-hari ini ketika orang membuat kapal, ketika orang-orang membuat kapal selam dan sebagainya. Sebab yang masuk ke dalam bahteranya Nuh ini bukan sembarangan, saudara-saudara. Binatang kecil, binatang sedang, binatang besar juga. Ada badak, banteng, ada singa, ada gajah, ada jerapah. Semua masuk dalam bahteranya Nuh. Kalau ukurannya nggak pas, Nuh buat. Tuhan tidak memberikan gambaran dan pandangan tentang ukuran itu. Nuh buat sembarangan, tenggelam bahtera itu. Nuh tepat melakukan seperti
apa yang disuruh oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Itulah hasil bergaul dengan Tuhan. Tuhan menunjukkan sesuatu, Tuhan menyatakan sesuatu, Tuhan berbicara sesuatu, Tuhan menyampaikan sesuatu kepada saudara dan saya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh bergaul dengan Allah dan Tuhan memberikan perintah bagaimana ukuran bahtera itu dibuat. Luar biasa. Saudara, dalam surat Petrus dikatakan Nuh ini seorang pemberita kebenaran. Mari kita lihat ayat yang kelima, 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ternyata Nuh ini hidupnya sebagai pemberita kebenaran. Cuman berita kebenarannya Nuh gak didengar oleh orang-orang yang lain. Yang dengar adalah istri dan anak-anaknya dan menantunya. Istri, anak, menantu. Ya gak apa-apa. Ya orang-orang itu saja yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadilah pemberita kebenaran. Meskipun banyak orang gak mau dengar berita kebenaran yang saudara sampaikan, tapi orang-orang yang mendengar berita saudara tentang kebenaran itu, ketika dia dengar, orang itu juga akan diselamatkan. Sampaikan kebenaran itu kepada keluargamu. Sampaikan berita itu kepada sahabat-sahabatmu. Sampaikan berita kebenaran. Ketika saudara melakukan, yang lain melakukan berita kebenaran itu, seperti istri Nuh, anak-anak Nuh, menantu Nuh, mereka semua diselamatkan. Ada 8 orang ada di dalam bahtera itu. Haleluya. Nuh, pemberita kebenaran. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia memberitakan kebenaran itu. Haleluya. Nah, saudara-saudara, itu tadi teladannya Nuh. Ada lagi teladan dari Yusuf dan Maria. Orang tuanya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Yusuf dan Maria hidup dalam kekudusan. Mari kita membaca Matius, Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 dan ayat 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara-saudara, dalam ayat 18, pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ia mengandung dari Roh Kudus. Kalimat terakhir dalam ayat 18, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi mereka tidak berhubungan seks pada waktu bertunangan. Yusuf tunangan Maria, Maria tunangan Yusuf. Mereka tidak hidup sebagai suami istri, tetap menjaga kekudusannya. Haleluya. Tetap menjaga kesuciannya. Sementara mungkin bagi banyak orang, itu gak ada artinya kekudusan, kesucian. Itu biasa, percabulan, perzinahan. Tapi
Tapi ini ditunjukkan oleh kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka bertunangan dengan kekudusan. Tidak hubungan seks sebelum masuk dalam pernikahan. Saudara-saudara, itu yang dilakukan oleh Yusuf ini menjadi satu teladan yang luar biasa. Yusuf seorang yang tulus. Jadi pada waktu itu, ketika ia mulai mengetahui bahwa Maria hamil, gak bisa ditutup-tutupi ya, perutnya tambah besar. Maria hamil, dia mau meninggalkan Maria. Kenapa? Karena dia merasa, saya gak pernah ngapa-ngapain dengan dia, dengan Maria. Lah kok hamil? Saya sudah menjaga kekudusan saya, gak ngapa-ngapain dengan Maria, gak ada hubungan seks dengan Maria. Loh, tiba-tiba hamil. Maria ini gak setia dia. Ya udahlah, dia mau tinggalkan Maria. Saudara-saudara, dia gak mau menyakiti Maria. Dia gak mau, saudara-saudara, membuat Maria dihukum, dirajam batu. Gak mau. Itulah seorang yang tulus hati. Tulus hatinya. Banyak orang bukan tulus, tapi hatinya jahat seperti ular, saudara-saudara. Masang strategi ini untuk mencelakakan orang lain, dan seterusnya. Tapi Yusuf tidak. Ya sudahlah, Maria mau sama orang lain, ya gak apa-apa lah. Orang saya menjaga kekudusan dengan baik, tapi tiba-tiba hamil, bukan sama saya. Yusuf mau tinggalkan itu. Kalau Yusuf, saudara-saudara, berkata ini berzina, dia hamil, bukan dari saya, wah, Maria bisa dirajam batu itu. Saudara-saudara, Yusuf tidak melakukan itu. Dia mau tinggalkan Maria dengan diam-diam. Tapi sekali lagi, ini luar biasa. Malaikat Tuhan datang lewat mimpi kepada Yusuf untuk menerima Maria sebagai istrinya. Loh, nurut saudara-saudara. Yusuf seorang yang taat, berbuat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Matius 1 ayat yang ke-24. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Anak yang dalam kandungan Maria dari Roh Kudus. Lah kan belum pernah ada, saudara-saudara. Dari zaman dulu, sekarang, besok, tidak pernah ada itu kecuali Maria. Tapi Yusuf begitu percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat itu, dan dia mengambil Maria sebagai istrinya, dan tidak ngapa-ngapain juga dengan Maria sampai bersalin. Haleluya. Inilah ketaatan dari seorang Yusuf. Apakah Yusuf saja yang taat? Oh tidak, Maria juga taat. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, engkau akan hamil dari Roh Kudus, kan tidak pernah ada itu. Bingung ya pasti, saudara-saudara. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Coba kita membaca, saudara-saudara, dalam kitab Injil Lukas 1 ayat yang ke-38. Ini luar biasa. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Aku ini hamba Tuhan, hamba, jadilah padaku seperti menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku, aku ini hamba Tuhan, hamil dari Roh Kudus, jadilah itu. Aku hamba Tuhan. Ngerti tidak ngerti, Maria taat. Yusuf juga taat. Dia terima Maria. Maria taat dengan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Wow, luar biasa sekali. Dua
pemuda-pemudi ini, Yusuf dan Maria ini, hidupnya dalam kesucian, dia menjaga betul kekudusannya. Dan dia taat. Bukan cuma satu saja yang taat, dua-duanya. Baik Yusuf, baik Maria. Aku hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, kembali ke dalam kitab Filipi tadi. Tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan yang sesat, kalimat terakhir, bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini tema, seperti bintang-bintang di dunia. Hidup yang seperti bintang-bintang di dunia. Mari kita lihat ya. Poin yang pertama, hidup dalam kesucian Tuhan. Ini seperti bintang-bintang di dunia. Yusuf, Maria, Nuh seperti bintang-bintang di dunia. 1 Petrus 1 ayat 15 dan ayat 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Kekudusan itu Bapak Ibu bukan 1, 2, 3 segi. Segi hidup. Mungkin saudara-saudara dalam kerendahan hati luar biasa, bagus. Mungkin saudara-saudara dalam keuangan jujur, saudara mengembalikan milik Tuhan, bagus. Tapi bagaimana dengan segi-segi yang lain? Bagaimana dengan kesetiaan saudara? Bagaimana dengan murah hati? Bagaimana dengan lemah lembut? Dan seterusnya, seluruh segi hidup. Hendaklah engkau kudus dalam seluruh segi hidup. Ini seperti bintang. Orang berkata gak penting kudus, yang penting kaya, yang penting pendidikan tinggi. Mari, Tuhan bilang, aku yang memanggil kamu kudus, kuduslah kamu. Hai umat Tuhan, kuduslah saudara-saudara sekalian, seperti Tuhan yang memanggil saudara adalah kudus. Kita mau bersama-sama menguduskan hidup kita. Ini seperti bintang di dunia. Di tengah-tengah yang jahat, bersinar. Di tengah-tengah orang yang aib, cacat, noda, celah, Anda bersinar. Karena hidup dalam kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, dalam pengiringan kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan keselamatan di dalam nama Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda diselamatkan. Tidak ada nama lain di atas muka bumi ini yang olehnya Anda diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Ya. Ketika Anda menerima janji ini, Alkitab mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kamu senantiasa taat. Taat. Nuh taat buat bahtera. Tadi saya belum cerita ya, buat bahtera itu bukan di pinggir laut. Nah, kalau orang buat galangan kapal ya di pinggir laut, saudara-saudara. Ini di atas gunung, di atas bukit, saudara-saudara, buat bahtera. Lah airnya dari mana?
Sekarang kalau galangan-galangan kapal kan di tepi laut itu. Tapi Nuh taat, saudara-saudara. 300 hasta, 50 hasta, tingginya 30 hasta. Taat Nuh. Kamu senantiasa taat. Hiduplah seperti Nuh. Taat. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya begini, gak serampangan kita hidup. Wah, saya udah selamat ini, masuk sorga. Saya udah dijanjikan masuk sorga dalam Yesus Kristus. Terus hidup sembarangan, sama seperti orang-orang yang lain. Itu artinya tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bapak Ibu saudara-saudara, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang berikutnya, menyatakan perbuatan yang baik kepada orang lain sekitar kita. Oleh sebab itu kekristenan harus seperti bintang yang bersinar, jadi terang. Kata Matius 5 ayat 16. Mari kita lihat Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang yang bercahaya di depan orang lain. Ini apa artinya? Orang lain melihat, merasakan kebaikan saudara. Saudara buat baik. Saudara tolong orang. Saudara mengasihi orang. Saudara mengampuni orang lain. Saudara melakukan apa yang baik buat orang-orang di sekitar saudara, di dekat saudara. Dan orang itu melihat perbuatan baik yang saudara lakukan. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Lah, ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, tujuannya begini. Bukan supaya saudara dipuji-puji oleh orang-orang itu, bukan. Tapi supaya orang-orang itu memuliakan Bapa di sorga. Lah ini yang betul. Yang salah, kita berbuat baik, orang lain yang di sekitar kita geleng-geleng. Wah, ini orang baik ini. Orang memuji Anda. Orang menghargai Anda. Wah, ini orang baik ini. Ini gak sesuai dengan targetnya. Yang Tuhan mau ketika Anda berbuat baik, orang melihat perbuatan baik, saudara-saudara sekalian, terus orang memuliakan Allah. Ya, jelas dikatakan di situ, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kalau saudara mau melakukan perbuatan baik, jangan kepingin dapat pujian. Tapi biarlah orang bukan memuji saudara, tapi memuji Allah. Ya, kiranya Roh Kudus tolong kita bisa mengerti. Sebab ada banyak orang melakukan perbuatan baik supaya dirinya ditepuk tanganin, dipuji-puji saudara-saudara. Enggak capai sasaran. Matius 5 ayat 16. Terang yang bersinar adalah melakukan perbuatan yang baik supaya orang lain memuliakan Bapa di sorga. Saudara, terang yang bersinar adalah membawa orang lain kepada kebenaran. Mari kita membaca ayat itu, Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang yang bijaksana bercahaya seperti cahaya bintang. Ini adalah orang yang menuntun, orang yang membawa banyak orang kepada kebenaran. Ayo, jadilah bintang di dunia. Bintang di dunia yang bagaimana, Pak? Yang pertama tadi,
hidup dalam kekudusan. Yang kedua, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini bintang di dunia. Yang ketiga, saudara-saudara, menyatakan perbuatan baik kepada banyak orang untuk memuliakan Bapa. Dan yang keempat, bintang di dunia, bawalah orang lain mengenal kebenaran. Jadilah bintang-bintang. Sementara yang lain hidup dalam cacat, celah, noda, dan aib, Anda dan saya hidup menyenangkan Tuhan. Saya mau bawa seluruh umat Tuhan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, seperti Nuh yang hidup bergaul dengan Tuhan. Hidupku menyenangkan hatimu, menggenapi firman-Mu. Haleluya. Terima kasih. Makasih Tuhan. Makasih. Inilah kerinduan kami. Hidup kami yang ada dalam dunia ini untuk menggenapi firman-Mu. Sertai kami, pakai kami. Kami ingin hidup dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Makasih. Firman-Mu bekerjalah, Roh Kudus-Mu berkaryalah di tengah-tengah kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Ya, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan bersama-sama, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, ya Tuhan, jadi bukti kebesaran hidupku.
mau berdoa buat seluruh umat Tuhan. Jadilah bintang-bintang yang bercahaya di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus. Jadilah bintang-bintang yang bercahaya. Bukan menjadi orang-orang yang tidak berdampak kepada sekitarnya. Yang sama dengan dunia ini. Yang hidupnya beraib, bernoda, bercacat dan bercela. Tapi Anda umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau pakai menjadi bintang-bintang yang bercahaya. Terima kasih Tuhan. Hadirat Tuhan menyertai saya dan saudara-saudara. Kemuliaan Tuhan turun. Dan Anda semua boleh terus berjalan, dipimpin oleh Tuhan. Tuhan, Engkau pulihkan negara dan bangsa kami. Berkati Indonesia. Berkati Indonesia. Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Pulihkan Indonesia. Di seluruh pelosok tanah air Sabang sampai Merauke, Engkau berkarya untuk bangsa ini. Engkau yang akan tolong dan ada banyak jiwa yang boleh berseru dan memanggil nama Tuhan dan diselamatkan. Kami juga berdoa buat kota-kota tempat di mana kami tinggal. Damai sejahtera buat kota kami. Damai sejahtera untuk kota kami. Di dalam nama Yesus. Dan di penghujung ibadah ini, hamba-Mu memohon berkat Tuhan dicurahkan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa turunlah, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Jadilah seperti bintang-bintang yang bersinar di tengah dunia ini. Berkat ini diberikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin, amin. Dan memperluas, amin, amin, daerahku. Memberkati setiap umat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kerinduan hati Tuhan adalah kiranya semua saudara menjadi bintang yang bercahaya di dalam dunia ini. Bersinarlah, muliakan nama Tuhan, dan hiduplah dalam kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati setiap umatnya. Bapak Ibu, terima kasih juga buat support dukungannya, baik dalam doa dan lewat persembahan. Tuhan yang membalas saudara-saudara, Tuhan yang memberkati, dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Shalom.